Shalom Bapak Ibu Saudara, tempat ini juga yang mengikuti di rumah. Bersyukur kalau kita bisa beribadah, bersukacita, bersorak-sorai pada sore hari ini. Kita mengangkat tabut Tuhan bersama-sama di tempat ini. Dan saya percaya ada kuasa pembalikan terjadi, katakan amin. Daerah ini, kota kita, bahkan bangsa kita. Saya akan melanjutkan tema kita pada pagi hari ini, yaitu kepercayaan yang benar ya. Kepercayaan yang benar. Kalau minggu lalu saya sampaikan tentang meluruskan kepercayaan kita, dan saat ini kita belajar tentang kepercayaan yang benar. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara di dalam surat Roma. Kita mau belajar sebagaimana tadi pagi ya, ikuti khotbah tadi pagi supaya lebih klop. Saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa, pengertian tentang kepercayaan yang benar. Supaya umat Tuhan bisa berjalan mencapai visi 2033 10 tahun ke depan, dan sebentar kita akan akhiri 2023, kita masuk 2024. Ya, the year of breakthrough, ya, tahun terobosan. 4 tahun ke depan kita udah lihat, ya, untuk dipersiapkan. Dan saya mengajak setiap saudara 10 tahun ke depan, persiapkan umur saudara tambah 10 tahun. Ya, dan doa kita supaya Tuhan Yesus segera datang. Karena tahun 2033 adalah ulang tahun gereja yang ke-2000. Nah, saya tidak tahu apakah semua gereja mengerti hal ini, tapi konferensi GBI sudah menyampaikan, tapi apakah seluruh GBI bisa mengetahui? Dan konferensi di Belanda ya, di Den Haag sudah mereka berbicara tentang 2033. Dan di tempat ini tidak pakai konferensi saudara, tapi Tuhan sudah menyatakan melalui doa 40 hari ya. Kita naik ke Gunung Sinai, pujian penyembahan 40 hari. Dan kita mendapatkan peneguhan 2033, dan confirm kita akan melihat karya kemuliaan Bapa 10 tahun ke depan, ada kuasa pembalikan. Saya ajak setiap saudara, mari sabar ya. Jangan aneh-aneh ya. Ya, satu pola saja, ikut Tuhan, sungguh-sungguh melayani ya. Jangan kakean pola. Ya, satu pola saja. Wis toh, udah tahan sabar. Orang bilang A sampai Z, biarkan. Tapi Anda berjalan nanti terus, maka saudara akan melihat kuasa pembalikan. Asal saudara lulus ya, nanti orang yang mengejek saudara, mereka akan percaya bahwa Tuhan di pihak saudara. Loh, sungguh kalau Tuhan belum datang, mari bersama saya. 10 tahun loh ke depan, saya tuh merasakan ya saudara. Rasanya kok lama toh Tuhan. Karena kita ngalami proses ya, sejak mulai September itu kita udah diproses total saudara. Sampai akhirnya di bulan November ya, akhir November kita berbicara tentang pahlawan iman. Bagaimana kita udah masuk level mati itu senang saudara. Karena Tuhan, kita sedang bahas itu. Karena Tuhan tahu tantangan ke depan itu semakin sukar. Tapi 10 tahun ke depan, firman Tuhan sebagaimana Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan, segala perkara. Tidak usah takut, pokoknya tidak usah takut. Pegang visi ini. Saudara yang merasa bahwa, waduh saya tidak panjang umur, pegang visi ini. 10 tahun ke depan kamu akan lihat kuasa pembalikan. Asal saudara menang loh ya. Jangan jatuh, 10 tahun ke depan jangan jatuh. Setelah 10 tahun, jangan jatuh juga. Haleluya. Udahlah, percaya. Asal engkau tekun terus loh saudara. Benar-benar bergerak di dalam apa yang Tuhan rancangkan. Ya, tentang apa yang kita lakukan, yaitu akan terjadi kebangunan yang namanya kebangkitan imam dan pahlawan iman. Maka itu doakan, tolong bisa Hendro tayangkan yang program 2024 yang akan saya siapkan. Secara gratis kami akan berbicara, karena ini pengajaran, sebetulnya saya mau nulis the last teaching, tapi nggak enak saya. Oke lah, the last day teaching aja lah, the last day.
Padahal ini the last teaching. Tidak ada pengajaran lebih daripada ini, saudara. Kalau engkau menguasai tentang keimaman dan pahlawan iman, udah selesai. Saudara seperti Raja Wali tinggal mengepakkan sayap, sudah. Maka ini nanti saya akan ke gereja-gereja, persekutuan-persekutuan, ya, kepada jemaat-jemaat, kelompok-kelompok kecil. Free loh saudara. Nanti Januari saya ke Tangerang dan kita siapkan di Pondok Salomo di Depok. Mereka sudah siapkan, Pak Fibi datang bicara 3 hari. Siap saya bilang. Mereka ada 3 hari retret di sana. Teman-teman Jakarta kumpul. Bicara ini tingkat terakhir sudah. Terakhir sudah. Kalau saudara ngerti pengajaran ini, udah selesai. Beres sudah. Dan tinggal saudara hidupi. Dan saudara bertahan benar. Maka kita belajar tentang bagaimana kepercayaan yang benar. Katakan amin. Dukung ya, doakan. Silakan saudara menghubungi saya. Kelompok-kelompok kecil, nggak perlu harus organisasi gereja. Kelompok-kelompok kecil persekutuan. Mari saya mau ngomong dengan komunitas-komunitas. Karena saya merasakan bahwa pelayanan saya 25 tahun sejak saya lahir baru tahun 98. Dan saya baru menemukan satu titik puncak pelayanan itu keimaman. Saudara. Itu tidak ada lagi. Karena apa? Tuhan Yesus imam besar agung. Amin. Dan puncak pelayanan paling tinggi jemaat Tuhan hanya imam. Dan imam itulah menjadi pendoa syafaat. Itu the highest priest. Tidak ada pelayanan lebih tinggi dari pendoa syafaat. Karena itulah kunci untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Karena pendoa syafaat itu dasar dari semua kegerakan yang ada. Pelayanan apapun harus didasari saudara imam-imam Tuhan. Dan itu harus dirobohkan yang namanya tembok agamawi. Roh agamawi, benteng agamawi yang dibangun begitu kuat oleh Bapak gereja, saudara. Karena dibagi antara awam dan imam. Wah, itu mengkerdilkan sekali. Dan saya berdiri untuk jebol, saudara. Maka pakai kegerakan NCC Internasional. Jelas, saudara, sudah. Tidak bisa dibendung ini. Karena itu dibangun dengan suburnya, saudara. Siapa imam? Ya pastor ini, pendeta, gembala imam. Nah, orang-orang yang melayani full timer itu imam. Jemaat bagaimana? Apakah mereka tahu imam? Tidak tahu. Maaf, bahkan pendoa saja tidak tahu kalau dia imam. Karena dia pikir pendoa itu karunia doa. Tidak ada. Tidak pernah ditulis di Alkitab pendoa karunia doa. Pendoa itu adalah panggilan setiap orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Rumahku disebut rumah doa segala bangsa. Katakan amin. Maka Bapak Ibu Saudara, oke ini cukup ya gambar ini. Tadi pagi Tuhan teguhkan saya tentang kepercayaan yang benar. Dan ternyata ada 2 hal saudara yang kita mengerti. Ada iman yang di atas dan ada iman tanda kutip yang di bawah. Itu keyakinan yang di bawah. Nah di depan saya mau tunjukkan. Kita harus bisa membedakan. Saudara, banyak orang Kristen bingung tentang hal ini sehingga dia salah memakai iman yang datang dari atas. Gagal saudara. Mereka pakai iman yang dari atas itu untuk sesuatu yang jasmani. Bagaimana mungkin? Sedangkan Tuhan berkata bahwa kerajaan Allah bukan bicara soal makan dan minum. Yang ngerti katakan amin. Kerajaan Allah bukan soal makan minum. Ikut Tuhan Yesus bukan soal makan minum. Men. Amin. Kita salah toh? Dan kita mencoba memakai iman itu untuk makan minum. Terlalu kecil, terlalu kerdil. Beli mobil pakai imannya Tuhan Yesus. Malu-maluin dong. Yang ngerti katakan amin. Yang bingung diam saja. Worth it enggak beli mobil? Ya. Mobil lah. Itu pakai iman di mana kematian Tuhan Yesus diberikan. Kematian Tuhan Yesus buat beli mobil worth it enggak? Ya enggak worth it lah, saudara. Enggak pantas, enggak layak. Betul? Tapi kita kan enggak ngerti toh. Kita pakai imannya Tuhan Yesus untuk beli apa? Rumah. Siapa yang belum pingin rumah? Kok belum pingin rumah? Belum punya rumah? Pasti ada toh.
Tuhan Yesus saja nggak punya rumah, nggak usah pusing. Orang Kristen tidak pernah didesain memakai iman Tuhan Yesus untuk dapat rumah. Yang mati katakan amin. Tapi iman Tuhan Yesus untuk mendapatkan saudara duduk bersama Tuhan Yesus dan kerajaan surga, katakan amin. Menghadirkan kerajaan surga dengan iman kuasa. Gitu. Nah, kita selama ini kan salah toh. Itu yang namanya salah kaprah. Nah, saudara harus tahu bahwa di bawah kolong langit itu ada keyakinan yang diberikan oleh Tuhan. Makanya dalam Kejadian, tolong Kejadian 11 itu dikatakan, tolong carikan ya. Bagaimana ketika menara Babel dibangun dan Tuhan berfirman kepada manusia yang diciptakan sejak hari ini. Dia katakan apa? Mulai dari sekarang. Lihat. Kejadian 11 ayat 6, dan ia berfirman maka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Usaha mereka. Mereka siapa? Ini orang-orang yang tambah jahat, tambah keji yang Tuhan menyesal itu loh. Pegel sekali ini. Karena mereka diciptakan hampir sama dengan Tuhan. Manusia itu hampir sama. Dia punya kuasa, dia punya otoritas. Cuman dia tidak maha kuasa. Loh saudara, Cina hari ini menciptakan teknologi yang dahsyat saudara. Waduh saudara, itu dimasukkan chip ke otak, itu data itu sudah masuk semua. Udah enggak pakai hafalan saudara. Kenapa manusia kok bisa? Ya karena mereka memang diciptakan begitu. Dia hampir sama dengan Allah. Jadi saudara harus tahu manusia itu punya otoritas penuh. Karena Tuhan berfirman, berkuasalah atas semua yang ada di dunia. Nah, jadi saudara, kita punya iman yang di bawah ini. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, apapun juga. Tuhan katakan apa? Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tidak ada. Tergantung masing-masing. Anda punya faith enggak? Faith apa Pak? Kalau orang dunia ya bilang keyakinan. Yes I can, punya enggak? Yes I do, punya enggak? Ini belum ngomong iman atas. Makanya saudara mengerti sekarang, bicara tentang iman. Nanti saudara mengetahui Abraham. Iman Abraham itu iman atas. Semua iman yang ada di Alkitab itu iman di atas kerajaan Allah. Imannya Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca Alkitab tidak pakai iman yang di atas, maka engkau salah tafsir. Semua pengertian kau pakai untuk yang dunia. Padahal tidak ada hubungannya dengan dunia. Apalagi masuk dengan perjanjian baru. Perjanjian baru penuh dengan penderitaan. Bahkan setiap saudara bukan dipanggil hanya untuk percaya, tapi untuk menderita bagi Kristus, katakan amin. Tapi kenyataannya gereja mencari kesuksesan, kemakmuran, bukan penderitaan. Siapa yang mau hari ini menderita karena Kristus? Saudara, kita harus bergerak. Terutama saya. Harus bongkar ini semua. Saudara sudah salah kaprah. Maka itu saudara orang ateis, dia gak kenal Tuhan. Dia beli mobil gak perlu pakai iman atas. Dia pakai iman yang dia punya. Dan iman tanpa Tuhan. Sebetulnya gak bisa kita pakai kata iman sebetulnya. Tapi ya udahlah, saya pakai iman tanda kutip lah. Karena itu faith, karena itu keyakinan. Tanya sama orang dunia. Apakah kamu punya iman? Pasti dia bilang, imanku. Ya agama dia. Agama itu pakai keyakinan dia. Makanya jangan heran saudara, kalau orang-orang yang beragama, itu mereka lakukan dengan getol sungguh-sungguh. Karena dia punya namanya faith. Faith from himself. Tanpa Tuhan Yesus loh itu. Makanya Tuhan Yesus kan berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih dari orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak pantas. Oh, udah ngomong biasa, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih dari tetanggamu, kamu tidak layak masuk kerajaan surga.
Nah sekarang cek tetanggamu ngapain. Tanya, Bapak punya iman? Ya kami orang beriman. Indonesia adalah bangsa yang beriman karena agamis. Negara agamis adalah negara yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Betul. Tapi mereka tidak mengerti. Sebab iman yang mereka punya itu iman dari dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan teguhkan saya untuk menjelaskan ke umat Tuhan supaya nggak rancu. Kerajaan Allah bukan bicara soal makan minum, ngotot aja umat Tuhan. Masih ngomong makan minum dihubungkan dengan gereja lagi. Gimana? Makanya kan tadi pagi saya katakan, ayo kita jebol. Puji Tuhan di sini sudah nggak ada. Setan pengemis sudah keluar, betul nggak? Penyembahan pengemis sudah nggak ada di sini. Katakan amin. Tapi nggak tahu di tempat lain. Buat dia, ayo kan. Apa ayo? Oh, meledos, meledos. Bentar. Kesalahan bukan pada pendengaran saudara. Enggak apa-apa ya. Bisa ya. Jadi Bapak Ibu Saudara harus ngerti Alkitab ini kalau saudara belajar sungguh-sungguh enggak ada hubungannya soal makan minum. Lah di perjanjian lama, makanya saudara dengar ya. Orang gereja, saya bilang lah, mau pendeta lah, penggembala, yang ngomongnya soal makan minum selalu pakai kitab perjanjian lama. Padahal mereka enggak tahu loh, enggak ngerti. Tidak ada hubungannya saudara. Kenapa Tuhan memberkati umatnya? Karena mereka berjalan dalam destiny Tuhan. Tidak pernah Tuhan berurusan dengan rezeki seseorang yang tidak ada hubungannya dengan rancangannya. Tidak pernah. Never ever. Enggak akan. Itu yang kita enggak ngerti. Itu yang terjadi di orang umum, enaknya Tuhan itu bisa ngurusi itu. Ucet. Ucet hubungannya apa? Wortel. Karena agamis. Orang agamis itu apa-apa dituhankan gitu loh. Makanya orang ateis kalau lihat orang beragama merinding dia. Gak masuk akal. Loh, gak masuk akal. Loh Tuhan Yesus juga mengatakan, ya betul kamu ateis, memang umatku yang salah. Saudara pikir semua yang terjadi di kitab perjanjian lama ini, Tuhan berkati bangsa Israel, itu dengan tujuan orang Israel? Tidak. Dia punya rancangan sampai turunnya Mesias. Begitu Mesias turun, selesai. Udah, gak pakai cara itu. Tuhan Allah Elohim, Bapa Yahweh tidak pakai cara seperti yang dia lakukan di perjanjian lama. Udah dipakai lagi. Ngerti? Nggak dipakai. Sebab rasul-rasul semua melarat gitu loh. Nah ini kita kan keliru saudara. Loh rasul-rasul nggak ngejar harta duniawi kok. Minta maaf saudara, lah kok kita pendeta ngejarnya mobil loh. Jadi pendeta untuk supaya dapat mobil loh, masuk akal nggak? Akal masuk apa enggak di? Gak masuk ya. Akalnya nggak masuk. Tak golek ibu hari saya di mana ya? Oh tiba pindah lokasi. Lokasinya didudui. Biasa dikontrak di tempat Irin itu. Kok Irin? Sopo Esther ya. Tapi enggak apa-apa, enggak dikontrak. Haleluya. Semua sama. Amin. Jadi saudara bisa mengerti ya. Tidak ada saudara. Ini yang Tuhan teguhkan saya untuk mengajarkan saudara tentang iman Abraham. Di mana iman ini nanti yang saya ajarkan saudara. Itu yang saudara harus pegang. Apapun keadaan saudara. Nah orang ateis melihat kita orang beragama. Ya buka toko, ya doa, bingung dia. Bingung. Loh aku gak doa. Loh karena gak ada hubungannya doa dengan buka toko sebetulnya. Loh tapi kenapa Pak Febi kok mendoakan itu pekerjaan anaknya? Loh saya datang kepada Bapakku minta restu. Ngerti minta restu. Saya cuma berkata Bapak tempat ini untuk kami usaha. Ini karyawan ini loh, berkati dengan sukacita. Supaya tempat ini jadi berkat. Loh kan beda. Loh, orang Kristen doa enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
Asal kamu tahu bahwa hidupmu bagi kerajaan Allah. Jelas dalam doa Bapa kami. Tuhan berkata apa? Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan. Oleh karena itu berdoalah, Bapa kami yang di surga. Lihat saudara. Ngomong kebutuhan, berikan kami makanan secukupnya, cuma satu baris selesai. Yang lebih banyak kehendakmu, jadilah kerajaanmu turun, mengampuni orang lain, jauhkan dari yang jahat. Mari kita melihat yang relevan toh. Iman mana yang dipakai dalam perjanjian baru? Iman Kristus. Tuhan Yesus berkata, makananku adalah apa? Adalah apa? Tahu lontong? Makananku tahu berontak. Apa? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Apa kehendak Bapa? Kamu harus naik ke kayu salib. Supaya semua orang yang percaya kepadamu mendapat hidup kekal. Lihat saudara, itu tujuan Tuhan Yesus. Dia nggak cari kekayaan. Bayangkan loh saudara. Dan Tuhan Yesus memakai faith, imannya Bapa itu yang diberikan. Dan iman yang Tuhan Yesus lakukan dalam pelayanan ini. Dan juga Roh Kudus yang di dalam dia. Dan Roh Yesus itu akan diberikan kepada gerejanya. Gak ada hubungannya dengan kesuksesan. Gak ada hubungannya dengan kemakmuran. Jangan saudara bikin-bikin seenaknya sendiri. Ada banyak kesaksian saudara. Orang-orang yang tidak punya iman kepada Kristus. Dia bisa bersaksi seperti saudara bersaksi kok. Kan bingung tau saudara. Apa Tuhan begitu? Enggak lah. Yang saya mengenal Allah Bapa dan Putra Yesus Kristus. Dengar. Tuhan tidak pernah berperkara dengan rezeki seseorang tanpa hubungan dengan kerajaannya. Tidak pernah. Yunda usah doa, cari rezeki, dapat. Firmannya ada. Mau coba? Coba 3 bulan. Asal kamu punya keyakinan. Aku bisa. Tadi. Masih bersama saya? Ada orang tadi pagi saya katakan, karena dia ditekan saudara. Ditekan ya. Itu keluar yang namanya faith itu dari dirinya. Itu bukan orang Kristen. Karena dia diinjak. Harga dirinya diinjak. Dihina. Muncul faith. Dia ngomong saudara. One day. Kamu semua akan tunduk. Terjadi saudara. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan uangnya melimpah. Orang yang menghina justru minta pertolongan dengan dia. Siapa yang mau punya iman seperti ini, datang sini, tak doakan ada siksaan dan penderitaan, tidak uang baru muncul. Manusia itu diberi satu kemampuan yang besar. Kenapa ada orang yang tidak berhasil dalam hidupnya? Itu karena kesalahannya sendiri. Kemalasan itu dari mana? Diri sendiri. Antene males awakmu. Ya toh? Ngomong kehendak Tuhan, Pak. Kehendak hantu apa Tuhan? Wong setan aja gak males. Setan tuh sampai sekarang rajin loh. Setan rajin untuk apa? Untuk ganggu saudara tuh. Ya, wakil ke gereja hujan, gak usah lah kayak apa. Enak makan pisang goreng, lihat YouTube, heci, lombok, mantap wis kopi susu, enak. Kan gitu. Selasa apalagi, saya ngomong sama istri, saya itu selalu kalau hujan berdoa, kasihan saudara itu loh. Yang naik sepeda motor, naik sepeda ontel gitu. Saya Tuhan kasihan nih umatmu Tuhan. Tapi saya percaya jerilah mereka. Kalau mereka lakukan, Tuhan akan memperhitungkan. Katakan amin. Karena saudara lakukan dengan iman di atas loh itu. Iman di atas loh. Anda datang ke gereja jangan iman pakai dirimu. Kamu tidak kuat. Kamu pasti digoda. Ya, mau berangkat ada tamu. Kak Sito mesti, lihat gitu. Ya, tapi di sini tidak ada.
Wong tamu datang, saudara ambil air pure. Masih hidup nggak ini? Haleluya. Saya ini bersyukur, saya bersyukur. Maka walaupun saya nggak tulis di rumah saya pendeta, rumah pendeta gitu ya, orang nggak tahu. Pak Pendeta, RT RW nggak pernah berani ganggu saya. Minggu-minggu, bisa nggak? Maaf, tugas kenegaraan. Siap Pak Pendeta, selesai. Nah, tulisan rumahmu gede, ini rumah pendeta. Jadi kalau tamu datang, dek, tahu dia. Jangan ditulis ada anjing galak gitu. Masih bersama saya enggak sih ini? Haleluya. Gitu loh. Dan saya bersyukur gak bisa diganggu saya itu. Siapapun gak bisa. Termasuk orang tua saya gak bisa ganggu. Mereka tahu. Ngerti. Mau sakit ganggu gak sih sakit kok sudah. Haleluya. Masih bersama saya enggak ini? Kamu seluwe. Haleluya. Karena saudara punya iman di atas. Imanmu itu enggak rancu. Ngerti? Nah sekarang saya punya tugas untuk memisahkan. Yaitu dengan pedang bermata dua yang memisahkan antara roh dan jiwa. Itu harus dipisahkan. Anda harus ngerti ini. Kalau saudara enggak ngerti, kacau lah. Kacau banget, kacau. Nah saudara, ini yang saya mau jelaskan buat saudara. Bahwa ada keyakinan di dalam diri saudara tentang yang di bawah kolong langit. Maka itu persoalan di bawah kolong langit gak ada urusannya sama kerajaan Allah. Tapi firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena saudara melakukannya dengan iman yang di atas, kau hubungkan dengan kerajaan Allah. Walaupun tokomu sepi, tapi engkau terus menghubungkan dengan kerajaan Allah. Saya percaya ada rancangan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Katakan amin. Ada hubungannya. Itu baru Tuhan gerak. Katakan amin. Masalah sepi rame bingung. Oh Kristen sepi rame puasa. Gila saya bilang. Muasai apa kamu? Anu Pak, toko saya sepi 5 bulan nih Pak. Ya puji Tuhan toh. Supaya kamu pergi ke gereja. Amin. Jangan ditunggui. Sepi kok ditunggui. Lihat saudara. Kok bingung gitu loh. Ya sudah sepi, ya sudah rame, ya sudah. Tidak ada hubungannya dengan iman di atas. Kamu kalau rame nyanyinya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Oh, 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 oh. Ku sembah. Kalau rame, coba lek sepi. Tante ini gak teko orang ini. Telepon gimana? Haleluya Pak. Lihat saudara. Kenapa terjadi begini? Kenapa kita sukar menemukan orang yang komitmen dengan Tuhan? Karena mereka pakai iman yang salah. Dan mereka tidak tegas saya bilang. Mereka kalah sama orang ateis. Urusan di bawah sudah tegas mereka. Tapi mereka kalau dipakai Tuhan, saya yakin hebat. Mereka tidak pusing dengan yang di bawah. Kalau orang ini dipakai Tuhan, fokusnya hanya kerajaan Allah. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dan orang seperti ini, orang dahsyat. Bukan orang Kristen mentah, saudara tahu. Tengah-tengah. Karena pikirnya dia ikut Tuhan Yesus hanya untuk kebutuhan hidup semua. Cilakanya, maaf, gembala pendetanya sama-sama begitu. Diajar doa puasa untuk dapatkan mobil. Gimana itu saudara? Katakan amin. Gak perlu doa puasa. Katakan amin. Ya, bukan itu. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Kunci ini. Kunci. Makanya penyembahan kita udah beda. Saya yakin orang masuk tempat ini. Mereka melihat penyembahan para imam. Gak ada hubungan dengan makan minum. Orang bisa merasakan urapan. Karena kami sudah tidak peduli makan minum. Urusan makan minum tak urusnya dewe. Karena saya punya keyakinan. Katakan amin. Saya bisa besok beber kloso, dodolan nasi kucing 1.500 payu. Masih hidup enggak ini? Ngapain bingung? Saya itu sudah tekad kok saudara. Gampang kok. Kas gereja kosong,
jualan, udah sembarang, opoy. Rumahmu tak jual ya tak jual. Haleluya. Ada amin. Wes gak usah terlalu rohani. Saudara, pas gereja habis. Mari kita berpuasa. Papa pasu. Ono koreba shekereba. Malaikat iku ngrungokno. Merinding saudara, tahu. Itu sama dengan penyembahan pengemis yang saya ajarkan tuh. Walase. Bo. Loh, itu pendoa tak? Itu pendoa. Malu-maluin. Tapi kita kan enggak ngerti dulu. Sekarang ngerti. Makanya tempat ini akan jadi pusdiklat. Kita akan ngajar penyembahan yang sejati. Sebab, saudara dengar ya. Dengar. Belum ditemukan di tengah gereja. The truth worshiper sampai hari ini. WL nyembah. Kepingin sepeda motor tipe terbaru loh. Anda sekarang guyu ya. Yang enggak guyu itu belum bertobat. Urusan apa? Saya Pak Hendra jual rumah saudara. Tidak ada penyembahan kami pakai untuk jual rumah. Nehi saya bilang. Gak urusan. Karena saya tahu ayat ini bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari apa? Maaf. Makan minum termasuk jual rumah dan sebagainya. Gak ada. Termasuk sakit penyakit pun saudara. Kalau kamu tahu the truth worshiper. Dia menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sebab kerajaan Allah, di dalam kerajaan Allah tidak ada daging. Imam tidak boleh masuk dengan kedagingan. Bum, mati dia. Ditolak penyembahanmu. Coba gereja kemakmuran. Apa Tuhan berkenan? Sekarang ngerti. Mau masuk gereja kemakmuran, monggo. Tuhan Yesus tidak ada di sana. Jangan saudara bersaksi. Wah kemarin luar biasa. Saya ini jual mobil Pak. Laku 5 Pak. Luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa Pak. Ono hubungannya tak? Ono hubungannya tak? Bisa ngerti sekarang? Kenapa kamu tidak bersaksi? Pak luar biasa Pak. Kemarin saya datang ke kampung-kampung. Saya membawa Alkitab kecil Pak. Waduh dicelurit Pak di sini Pak. Kuping hilang 1 Pak. Oh itu saksikan. Kamu kan tidak pernah saksi itu toh. Kamu saksi ini mendol, lumpia, luar biasa Pak. Duren, anjir niku geragas. Masih bersama saya enggak ini? Ini loro loh hatimu. Tapi di sini enggak ada. Itu di luar sana. Saya ini cuman meneguhkan supaya lurus, supaya Tuhan Yesus tetap ada di persoalan kita. Dia tidak meninggalkan. Loh sungguh saudara. Lihat gereja yang kaki dianya diambil sama Tuhan. Gereja itu penuh daging. Pujian penyembahnya bagus. Tapi Tuhan tidak ada di sana. Mosok gitu sih Pak. Loh, lah surat Wahyu beberapa gereja ditolak sama Tuhan. Apa Tuhan Yesus senang? Enggak. Makanya saya diperintahkan Tuhan untuk meluruskan ini. Kalau saudara mengerti bahwa saudara punya faith, iman yang di bawah, dan saudara tahu iman di atas, bagaimana cara menggunakan? Mari saudara, kita pakai. Roma 4. Nah ini yang paling gak saudara harus mengerti dulu, supaya saya menjelaskan sebentar ini, supaya saudara nangkap. Walaupun saudara tahu bahwa pengembalaan saya to be continue terus, saya akan bicara terus saudara. Jadi Tuhan ingin mempersiapkan 10 tahun ke depan. Ayo nak, berjalanlah dengan iman yang benar. Pakailah imanku untuk kerajaan surga. Urusan dunia, aku udah kasih kamu keberhasilan. Apa saja yang kau lakukan, asal kamu yakin, kamu benar, kamu usaha, rajin. Ya, seperti tadi pagi saya katakan, anak sekolah, ulangan fisika, nyembah tok di sini. Tak jamin, ya toh, nilainya pasti 2, 3, 4, 2, 3, 4 ya. Kan enggak masuk akal. Terus orang Kristen itu mau membuat yang enggak masuk akal itu menjadi masuk akal. Bagaimana mungkin?
Ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Itu yang saudara harus ngerti. Bagian saudara lakukan yang terbaik. Kalau kau sudah lakukan yang terbaik, selebihnya serahkan kepada Tuhan. Aku berserah Tuhan. Asal hidupku masuk dalam rancanganmu terus. Asal aku terus peduli akan pekerjaanmu. Dan aku melakukan kehendakmu. Aku percaya rancangan Tuhan bekerja penuh dalam hidup kami. Sampai mati engkau diperhitungkan sebagai kebenaran. Ini dalam waktu yang agak singkat ya. Tapi paling enggak depan saudara sudah ngerti. Ya. Jadi saudara enggak perlu risau. Enggak perlu risau. Mau urusan sekolah gak sekolah. Duwe omah gak duwe omah. Ya, punya anak enggak punya anak. Sembuh enggak sembuh. Enggak usah risau. Ngerti sekarang? Dokter-dokter itu ada. Dia enggak pakai iman atas dokter itu. Tidak ada dokter itu ketika saudara datang, mari mbak, ibu, sakit apa flu. Oke, bahasa roh bisa, silakan bahasa roh. Wis linu kabeh. Ore pasik kira Pak Dok. Suntik mana Dok? Sebentar, saya ambil menyan. Lebih afdol. Terus keluar dari ruang praktek ditanya pasien ini, gimana? Enak? Podo ae. Masih bersama saya enggak? Anda kan sok rohani toh. Kita ini jangan sok rohani. Anda harus tahu menempatkan iman Kristus itu dengan benar. Jangan malu-maluin Tuhan. Amin. Tuhan tuh bangga kalau saudara menderita, Anda tetap bertahan dengan iman di atas, tetap percaya. Dia bangga saudara. Tuhan tidak pernah malu dengan keadaanmu, kemiskinanmu, kekuranganmu, kelemahanmu. Dia tidak pernah malu. Itu yang harus catat saudara. Tidak semua orang Kristen harus lulus sekolah. Tidak semua orang Kristen harus jadi pemimpin. Tidak semua orang Kristen harus menjadi bisnismen. Tidak semua orang Kristen harus jadi orang terkenal. Seperti artis-artis. Mikirkan terus yang duniawi. Meskipun Anda orang biasa, tapi hidupmu berkenan dan Tuhan ada dalam hidupmu, maka engkau akan mendapat upah di surga. Sebab Tuhan tidak memperhatikan segala keberhasilanmu. Sama sekali. Rasul-rasul itu mati tanpa punya apa-apa. Tapi mereka mati bawa harta terindah. Faith, iman yang Tuhan Yesus punya. Iman dahsyat men. Itu bukan berarti saudara sakit tidak boleh didoakan. Bukan, tidak masalah. Firman Tuhan berkata orang sakit doakan. Tapi saudara tahu bahwa saudara siapa. Anda tidak perlu pakai imannya yang di atas. Anda datang ke dokter, ya, Anda yakin dokter itu bisa sembuhin saudara? Sembuh kok. Anda butuh keyakinan semua. Minum obat butuh apa? Keyakinan enggak? Keyakinan. Ada orang desa saudara, ya, biasanya diobati sama dokter muda. Biasanya kan praktek di desa. Fanatik saudara. Orang kalau fanatik, sakit, ya, dokternya ada, itu yang dia fanatik. 50% dia sudah sembuh. Dokternya bingung, obat udah habis sih ibu, gimana ini? Enggak apa-apa dok, pokok dokter suntik saya. Diambil lo sembarang wis, pokoknya suntik, cus, sembuh. Loh bener, loh, diisi air itu. Dimasukno saudara. Wis pokok sembarang, pokok saya percaya. Jadi percaya dulu baru terjadi. Itu harus gitu. Kan Anda enggak bisa melakukan sesuatu tanpa percaya toh. Enggak ada keyakinan, enggak sembuh-sembuh saudara. Tapi Anda orang bodoh, yakin, orang bilang, wes sudahlah ngemuto satu aja kerikil, sembuh, ya sembuh. Wong saya bilang anak muda, saya ajak makan, anak muda, maaf ya saudara, kepingin beol loh, mulai dulu. Saya bilang, sini, karet mana? Ikut. Miai anak ya Gus. Aduh, Pak, perut saya Pak mulus. Wah, kesuwen kamu. Sini, ambil karet. Tak kupareti jempolnya saudara. Loh, bener. Sudah, kamu yakin percaya? Nggak akan kebelet. Nanti lepasan keluar nanti di rumah. Ya sampai rumah baru keluar. Coba Anda nggak percaya karet itu jempolmu.
Haleluya. Wah sulit Pak kalau dikareti jempol. Ya lambemu karetono. Ngerti ya saudara? Saudara itu tahu ada faith. Keyakinan itu ada di bawah. Tapi nggak ada urusan dengan di atas. Jempol dikareti itu nggak ada hubungannya dengan hidup kekal. Nggak ada saudara, nggak bisa pakai iman jempol dikareti untuk duduk bersama Tuhan Yesus. Nggak mungkin. Anda mau ibadah, Anda mau pelayanan, Anda mau doa, semua yang saudara lakukan bagi kerajaan harus pakai imannya Tuhan Yesus, iman kerajaan Allah, iman Abraham, imannya Allah. Pakai. Kalau kamu melayani tidak pakai itu, kamu pakai faith dunia, gagal pelayananmu. Jebol, kamu akan menjadi daging. Dimulai dari roh, diakhiri apa? Daging. Itu yang terjadi di gereja-gereja. Anda pikir pelayanan ini tidak bisa pakai faith dunia. Gampang sekali. Dia andalkan skill, kepandaian dia. Tanpa roh, berhasil. Bikin semua nangis. Tapi semua nggak ada artinya sama Tuhan. Sebab ada daging. Tapi orang yang mengandalkan roh, dia tidak mengandalkan skillnya. Walaupun dia punya, dia berharap hanya kepada Tuhan. Lawatan hanya kepada Tuhan. Dia tidak mencari apa-apa. Pelayanannya roh. Beda. Maka tipis sekali pelayanan di sini. Kamu melayani mau cara apa? Makanya kenapa sukar sekali orang datang ke gereja. Ibadah, doa malam, pengajaran. Karena kamu pakai faith di bawah. Kalau kamu pakai iman di bawah, kamu tidak akan tahan. Digoncang yang di bawah, kamu mundur. Tapi kalau aku punya faith-nya Tuhan Yesus, imannya Tuhan Yesus, goncangan apapun, aku berlari. Itu yang saya lakukan 25 tahun. Saya tidak pakai iman di bawah, walaupun saya punya. Urusan makan minum, urusan saya. Ngerti sekarang? Mau saya gaji 1 juta tak cukup, mau urusanku. Gak ada urusan dengan kamu. Katakan amin. Tapi urusan gereja itu beda Bapak Ibu. Amin. Kalau urusan dunia, udahlah semua orang lakukan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Allah. Tolong pemusik masuk. Waduh saudara, belum baca ayat ya saya ya. Langsung ya saya tunjukkan aja. Roma 4 ayat 16 langsung ya. Karena saudara sudah mulai mendapat satu gambaran yang saudara mengerti pada inti apa yang saya akan khotbahkan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan apa? Kasih karunia. Jadi iman kasih karunia sangat berbeda dengan iman dunia. Karena iman kasih karunia itu datang dari atas. Maka Abraham pakai iman kasih karunia ini. Dan Abraham coba lihat. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat. Tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Iman Abraham iman yang gimana? Ini loh saudara. Iman kasih karunia. Dia tahu iman datang dari atas. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Terus. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi apa? Bapa banyak bangsa. Saudara kalau baca Alkitab, saudara tidak bisa pakai your faith. Tapi pakai his faith. Kamu akan menemukan sesuatu rahasia baru. Saudara harus pakai imannya Tuhan Yesus. Makanya Alkitab ini tidak bisa ditafsirkan secara daging. Kalau saudara nafsirkan daging, jadi daging ini. Nah Abraham, dia percaya kepada siapa dia percaya. Elohim. Dia taruh imannya di sana. Kamu akan menjadi bapak banyak bangsa. Posisi dia enggak udah tua, umur 100. Umur 100 sudah. Mati pucuk. Sudah ngerti? Sarah umur berapa?
75. Mati haid. Abraham punya faith sendiri. Dia pernah jatuh, dia lakukan dengan faithnya sendiri, kawini Hagar. Kan gitu. Punya anak bisa itu ternyata. Loh, dengan Hagar bisa. Dengan istrinya kok dia bilang loyo. Dengan Hagar bisa itu. Barang baru soalnya. Gitu. Belegar dengan bojonya lah. Tuwek bisa. Hagar masih kinyis-kinyis. Masih normal dah ini orangnya. Ngerti enggak? Bisa ngerti? Aneh toh. Dia pakai keyakinan sendiri. Urusan anak itu gampang, saudara. Urusan anak itu gampang. Ngerti, saudara? Dan jatuh toh. Karena Sarah tidak memakai imannya Allah. Untuk menangkap karya Allah, jangan pakai keyakinanmu. Kaiso. Mana banyak orang gini, Pak, niku Pak Febi ndelosor aku. Wabot Pak. Gak masuk akal ambil kadang. Ya karena kamu pakai iman dunia, imanmu. You pakai imannya Kristus. Segala perkara dapat kau tanggung bersama Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Ngerti, saudara? Kalau engkau nggak lahir baru, orang ngerti sampean. Nggak akan ngerti ngomong gini. Saya hanya bicara sama orang lahir baru. Nggak lahir baru, plonga-plongo, saudara. Karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu iman yang datang dari atas. Tahun 98 saya terima iman dari atas. Dan itu yang membuat saya bergairah datang ibadah. Kerja, pulang kerja, buat langsung ibadah. Hampir tiap hari. Belum selesai, saudara. Itu jangan ninggalkan keluarga. Istri bingung. Dulu enggak pernah saya ninggalkan keluarga kok. Pulang kerja kumpul sama anak-anak. Kumpul pergi mana. Zaman itu ada mitra ya. Mitra 1. Masih zaman ini enggak mitra 1. Ini orang Surabaya semua apa? Ya toh, mitra 2. Bayangin saudara, wah kumpul terus. Ketika saya menemukan imannya Allah. Itu imannya Abraham. Pulang kerja jos ibadah. Pulang kerja jos ibadah. Terus minggu 2 kali. Bingung tuh saudara. Ini apa ya orang ini? Keluarga kami bingung. Pak Hendra bingung. Ya salah obat apa? Ya karena saya pakai imannya Allah. Lu gak kesel Pak? Kesel gondolmu. Motong berdiri dari jam 9. Apalagi kalau rame 30 orang saya motong kepalanya orang. Rambutnya. Pembantaian. Kesel enggak? Kesel enggak? Kesel. Aku pernah di posisimu. Tapi aku pakai imannya Abraham. Imannya Allah. Belum makan kadang. Belum. Layu saudara. Terus. Allah yang memberi kekuatan. Karena iman kau pakai untuk kerajaannya. Ngerti sekarang. Itu yang membuat diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah saya mau ngajak saudara. Apapun yang terjadi saudara harus punya iman seperti Abraham ini. Mempercayai imannya Allah itu. Saudara melihat dengan kacamatanya Allah. Semua kalau saudara lihat dengan kacamata Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu dari pihak Allah. Pihak atas. Pihakku ora iso. Tapi dari pihak atas tidak ada yang tidak bisa. Dan saya diajar Roh Kudus, ajar umat Tuhan untuk mempercayai apa yang tidak mungkin bagi Allah itu mungkin. Semuanya mungkin, selamanya mungkin. Jangan pernah ragukan. Masalahnya kepercayaanmu luntur karena apa? Karena kau timbang dengan your faith. Bisa ngerti? Katanya Tuhan sanggup, tapi buktinya loh, ini loh gagal. Bagi Tuhan sanggup menyelamatkan Sadrak Mesak Abednego kecil. Sadrak Mesak berkata apa? Kalau Tuhan tidak tolong, aku tetap percaya dan aku tidak menyembah patung itu. Dia taruh imannya naik. Makanya saya kasih tahu ya saudara, kalau ke depan nih,
sesuatu bisa terjadi yang tidak baik. Mungkin saudara bisa dipenjara, termasuk saya. Saya tidak akan pakai faith saya. Saya masuk penjara pun saya pakai faith-nya Tuhan Yesus. Maka penjara itu akan menjadi kemuliaan Allah. Anda tidak nangis di penjara, Anda tidak cengeng di penjara. Anda tak perlu gerung-geru tentang keluargamu. Karena kamu pakai faith-nya Tuhan Yesus. Imannya. Bisa ngerti? Mungkin saudara tidak di penjara. Kau akan mengalami kesukaran apapun. Ingat. Kalau kau pakai imannya Allah. Semua apa yang terjadi dalam hidupmu diperhitungkan sebagai kebenaran. Asal engkau tetap percaya bahwa di Allah, Dia yang menyertai saudara, Dia yang membela saudara. Apapun, Dia tetap Allah, selamanya Allah. Yesus Tuhan, Yesus Allah, selama-lamanya. Jangan goyah imanmu ini. Dahsyat loh saudara, waktu saya baca, wah ini dahsyat Tuhan. Ini loh iman kasih karunia. Sebab iman kasih karunia itu bukan didasarkan pada dirimu. Itu bukan berarti kita seenaknya berbuat dosa. Tidak. Kalau saudara mendapat kasih karunia seperti Rasul Paulus tadi pagi saya katakan. Oh, Rasul Paulus bekerja lebih keras dari semua rasul. Dia rasul hina. Kenapa? Karena rasul tahu. Sejak dia ketemu Tuhan Yesus, dia pakai imannya Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata, jika aku datang adakah aku dapati iman di bumi. Iman yang mana Tuhan? Ngomong iman itu kan ngomong keyakinan, ngomong faith. Iman yang aku berikan. Kamu pegang gak? Oh saya pelihara terus loh saudara itu. Sungguh gak ada hubungannya dengan yang duniawi. Tidak ada. Itu hanya untuk kerajaan surga. Anda masuk hadirat Allah. Anda pakai faith-nya Tuhan Yesus. Anda ketemu. Anda tidak pakai keyakinanmu sendiri. Bukan pakai perasaanmu. Wow, gereja ini penuh hadirat Tuhan. Rasane, Anda ketipu. Ada the presence of music. Pemusik bisa bikin suasana, saudara. Yang membuat engkau nangis. Tapi you tidak dengan iman masuk. Bisa ngerti sekarang? Masuk dengan iman yang Tuhan Yesus beri. Itu yang saudara pegang. Bapa, aku bersyukur aku anakmu. Aku di hadiratmu. Gak ada hubungannya dengan dunia. Beda dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala dia datang dengan segala persoalan dia. Itu toh. Nah kita diajar begitu toh saudara. Datanglah dengan segala persoalanmu. Apa persoalan apa? Kamu tidak datang di namanya ruang Maha Kudus. Enggak, kamu di pelataran. Kalau hidupmu di pelataran, monggo silahkan bawa persoalan. You bukan imam. Gereja itu ruang Maha Kudus. Yang masuk harus para imam. Bukan jemaat biasa. Di pelataran itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu bukan. Kamu adalah imam-imam dan penyembah yang sejati. Tuhan mencari penyembah yang sejati. Yang mau menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya, iya apa saudara? Dia percaya, ini iman dia pegang. Aku percaya sama Tuhan Yesus selamanya. Gak ada hubungannya dengan rumah, dengan pakaian, jodoh, makan, minum. Orang ada hubungannya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Oh dahsyat saudara. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham apa? Berharap juga. Dan percaya kenapa? Karena dia punya imannya Allah. Bagi Allah dia yang belah laut. Dia meneduhkan badai. Dia yang beri ke mata air di padang gurun. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Aku percaya. Maka aku tetap berharap. Meskipun aku gak dapat apa yang kuharapkan. Semua nabi Abraham juga tidak mendapat.
apa yang diharapkan ketika dia di dunia. Tapi mereka tetap sabar sebab mereka menantikan tanah surgawi. Bukan ada di dunia. Mereka orang asing. Mereka tidak akan mendapat apa yang dijanjikan Allah. Tetapi mereka akan mendapatkan Yerusalem surgawi. Kerinduan saya, saudara, jemaat yang saya punya, yang diberikan Tuhan Yesus bagi saya. Engkau beda. Tunjukkan kepada orang Kristen lain perbedaanmu apa. Jangan cuma banyak pintar nyembah, tapi kamu keok melawan dunia. Karena kamu gak punya imannya Tuhan. Kamu masih stres, kamu bingung, sepi bingung, rame bingung, semua bingung. Apa bedanya saudara? Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19, perhatikan. Imannya tidak menjadi lemah. Siapa yang sering berkata, lemah Pak imanku? Iman mana? Iman mana? Sekarang ngerti? Iman mana kamu pakai? Kalau kamu pakai imannya Tuhan Yesus, kamu tidak akan lemah. Ngerti? Kalau kamu pakai imanmu, keyakinanmu, kamu lemah. Karena roh dunia ini miskin dan lemah. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi 20, terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Apakah janji Allah selalu ditepati ketika saudara hidup? Tidak. Tapi dia yang berjanji, dia setia. Engkau akan mendapatkan pada kehidupan kedua bersama dengan Yesus. Asal pengharapanmu apa? Dunia atau kerajaan Allah? Saya mau tanya. Kerajaan Allah. Kalau saudara menghadapkan, dari dulu saya dikepingin mobil Mercy. Kamu tidak akan melihat Mercy di surga. Sebab Mercy sudah dikubur dan mati. Meninggalkan Tuhan Yesus dan masuk neraka. Ngerti? Ngerti? Ayo pengharapanmu apa? Saya lama pengen rantang Pak. Worth it doa puasa. Sekarang saudara bisa tertawa ya. Tuhan itu bukan tidak memberkati. Dia tahu. Tapi Tuhan senang melihat imannya dia dipakai. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Hebat enggak? Arahkan diri saudara ketika you percaya sama Tuhan Yesus, kepada janjinya dan percaya kepada Allah Bapa, kepada janjinya juga, kepada rancangannya. Kamu tidak goyah. Saudara dari rumah ya, jalan tempat ini, Anda seperti seorang pahlawan. Tegak, bukan begini. Apa Bu? Suara Pak? Tidak. Kamu datang menghadap Allah. Katakan amin. Malah diperkuat loh saudara. Dan dia memuliakan Allah. Apa surga enggak tahu? Kalau saudara punya masalah, surga enggak tahu ya? Saudara, saya pernah ngalami. Itu pemusik dalam mobil saya ya. Tidak ada satu pun yang tahu masalah saya. Saya punya masalah berat. Yang waktu kejadian dulu saya saksikan. Bayangin teman-teman itu enggak tahu. Loh kok enggak cerita? Kamu tak ajari. Saudara tahu air mata saya turun sendiri. Waktu saya diminta memimpin pujian penyembahan dan firman. Saya harus memakai imannya Allah. Saya memimpin pujian. Sama sekali saya tidak mengharapkan apa yang di dunia. Karena aku punya Bapa yang Maha Tahu. Aku sembah Dia. Hanya menyembah saudara. Air mataku keluar. Itu air mata yang ditampung di kirbatnya. Ketika Tuhan menampung air matamu. Jadi terjadi
apa yang di surga terjadi di bumi. Tuhan buka jalan. Tepuk tangan. Tepuk tangan yang mulia. Haleluya. 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 Saya tidak ngomong teman-teman, karena saya punya Tuhan. Ada pujian, aku punya Tuhan yang besar. Yang itu saudara jangan mikir, oh janjinya harus ditepati di sini. Siapa yang ngajari? Siapa yang ngajari? Janjinya apa sih? Anakmu sekolah ngono janjinya, Anakmu sekolah luar negeri gitu janjinya ya. Lulus gitu gelar dokter ngono. Kapan Tuhan Yesus berjanji anakmu jadi dokter? Kapan? Cek di Alkitab. Hanya satu janjinya Tuhan Yesus. Engkau akan menerima Roh Kudus. Dan kau punya kuasa. Jangan dibolak-balik gitu loh. Itu yang membuat imanmu lemah. Tidak ada Tuhan janji untuk yang materi. Tidak pernah. Tidak pernah. Itu supaya saudara ngerti. Karena banyak orang Kristen yang salah kaprah tentang iman. Ngawur, saya bilang. Nggak tepat. Terakhir, tolong singer. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Oh pasti. Di pihak Allah. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara mengerti? Hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Katakan amin. Itu yang Tuhan mau. Dalam keadaan apapun, jangan kau tidak percaya. Dalam keadaan apapun, jangan kau tidak percaya kepada Bapamu dan percaya kepada putranya Yesus Kristus Tuhan. Engkau tetap percaya Dia juru selamat. Engkau tetap percaya Dia Allah yang berkuasa. Kepercayaanmu tidak digantungkan pada kondisimu. Dia tetap Allah meskipun kondisimu baik atau tidak baik. Orang percaya tidak percaya, Yesus tetap Tuhan. Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap anak Allah. Tidak tergantung kemiskinanmu, kekayaanmu, kesehatanmu, kesembuhanmu. Tidak tergantung. Itu iman. Itu baru kamu nanti di surga mendapatkan kebenaran. Itulah mahkota kebenaran. Haleluya.